Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Hakim dengan NIM J1BNO 19069 ingin mempresentasikan tentang pengecilan ukuran atau size reduction dengan metode penggilingan atau grinding dan pengayakan atau screening pada beras dan kacang hijau. Untuk pendahuluannya, latar belakang di sini, pengecilan ukuran merupakan suatu metode yang diterapkan untuk mengubah dan mengecilkan bentuk serta ukuran suatu bahan tanpa menimbulkan perubahan kimia pada substansi tersebut. Proses ini bertujuan untuk mencapai hasil yang seragam dalam bentuk dan dimensi. Dalam konteks penggilingan, ukuran bahan mengalami pengecilan melalui metode pengayakan. Mesin penggiling memberikan tekanan mekanis pada bahan, di mana tekanan awal masuk ke tengah bahan sebagai energi desakan. Dengan pemahaman mendalam tentang karakteristik penggilingan dapat dioptimalisasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengecilan ukuran bahan dalam pengecilan ukuran bahan. Operasi pengecilan ukuran pada bahan dapat juga sangat relevan pada industri pangan, di mana penggilingan butir-butir beras menjadi tepung adalah contoh penerapan umum pada proses pengolahan bahan pada hasil pertanian. Di sini batasan dan rumusan masalahnya adalah bagaimana mekanisme penggilingan dan pengayakan. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan waktu dapat memengaruhi hasil akhir penggilingan dan pengayakan. Kemudian tujuannya memahami mekanisme penggilingan dan pengayakan dan menganalisa pengaruh perbedaan waktu pada proses penggilingan dan pengayakan. Kemudian metodenya, waktu dan tempat dilaksanakan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 1 siang atau 13.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai di Laboratorium Bioproses Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu ayakan, kemudian ada beras, blender, cawan, kacang hijau, stopwatch, dan timbangan. Untuk mekanisme dan prosedur pengamatan, di sini ada penghancuran dan pemotongan yang melibatkan pemotongan dan penghancuran suatu bentuk padatan yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan gaya mekanik. Proses ini dapat melibatkan penggunaan alat mekanis tanpa mengubah struktur kimia dari bahan, serta upaya untuk mencapai keseragaman ukuran dan bentuk dari suatu biji dan yang diinginkan pada akhir proses. Kemudian ada pengayakan, merupakan salah satu metode memisahkan sesuai dengan ukuran dan yang dikehendaki. Proses ini melibatkan serbuk dengan goncangan mekanis yang menembus susunan ayakan yang diketahui ukuran dan berurutan dari ukuran yang besar dengan ukuran yang kecil. Kemudian parameter yang digunakan kadar air pada bahan sebelum dan sesudah proses pengecilan ukuran dapat diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil akhir. Kemudian berat bahan sebelum dan sesudah proses pengecilan ukuran dapat diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil akhir. Kemudian ada ukuran partikel. Ukuran dapat diukur untuk mengetahui tingkat kehalusan dan keseragaman ukuran partikel. Kemudian ada performansi mesin yang digunakan dalam proses pengecilan ukuran dengan diukur seperti kapasitas output, dan rendemen hasil pengecilan ukuran. Kemudian analisis dari pengecilan ukuran dapat melibatkan pengaruh lama waktu penggilingan, kemudian analisis kumulatif, tertahan, dan kumulatif lolos, analisis gradasi dan pada setiap sampel, performansi mesin, kapasitas throughput, kapasitas output, rendemen hasil pengecilan ukuran, serta tujuan dari pengecilan ukuran itu sendiri. Kemudian hasil pengamatan, di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 ini hasil pengamatan penggilingan beras. Kemudian yang tabel kedua ini hasil pengayakan beras. Mulai dari perlakuan dari 30 detik hingga lama waktu 60 detik. Kemudian ayakannya menggunakan ukuran mesh 30 dan mesh 40. Kemudian berat tinggalnya dan berat lolos dari ayakan dan persentase.
Kemudian tabel 3 hasil pengamatan dan penggilingan kacang hijau. Tabel 4 ini hasil pengayakan kacang hijaunya, sama perlakuannya 30 detik dan 60 detik. Kemudian ayakan yang digunakan menggunakan ukuran mesh 30 dan 40. Kemudian ada berat tertinggalnya dan berat lolos dari ayakan. Kemudian ada persentasenya. Dan pembahasan berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum penggilingan beras dan kacang hijau, terdapat perbedaan yang signifikan dalam karakteristik fisik dan rendemen antara waktu penggilingan 30 detik dan 60 detik dengan menggunakan ayakan mesh 30 dan 40 mesh. Pada penggilingan beras terlihat bahwa berat awal dan masa akhir mengalami penurunan pada kedua waktu penggilingan dengan rendemen yang lebih tinggi pada waktu 30 detik atau sekitar 99,98% dibandingkan pada waktu 60 detik 98,97%. Hasil pengayakan beras menunjukkan berat tertinggal pada beras lolos ayakan yang bervariasi dengan persentase yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Selanjutnya pada penggilingan kacang hijau terlihat perubahan serupa dalam berat awal dan masa akhir dengan rendemen lebih tinggi pada waktu 30 detik sekitar 98,97%. Kemudian hasil ayakan kacang hijau menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam berat tertinggal dan berat lolos ayakan antara waktu penggilingan 30 sampai dan 60 detik. Kemudian penutup kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan praktikum penggilingan beras dan kacang hijau dapat disimpulkan bahwa waktu penggilingan secara signifikan mempengaruhi karakteristik fisik dan rendemen produk akhir. Pada penggilingan beras, waktu 30 detik menghasilkan rendemen yang lebih tinggi daripada waktu 60 detik, walaupun berat awal dan masa akhir mengalami penurunan pada kedua waktu penggilingan. Hasil ayakan beras juga menunjukkan variasi yang signifikan dalam berat tertinggal dan berat lolos ayakan antara kedua waktu tersebut. Kemudian hal serupa terjadi pada penggilingan kacang hijau di masa waktu 30 detik memberikan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan waktu 60 detik dan hasil ayakan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam berat tertinggal dan berat lolos ayakan. Kemudian saran penulis sangat berharap kepada para pembaca setelah membaca makalah ini dapat meningkatkan potensi pembaca dalam mengetahui mekanisme proses penggilingan maupun pengayakan pada produk pangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.